Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4292, Senjata di Kota Abadi Tertinggi. Tentu saja, sekarang bukan saatnya untuk memahami berbagai teknik rahasia. Sudah waktunya untuk menemukan tungku pil untuk memurnikan pil purba dan meningkatkan kultivasinya. Tidak akan terlambat untuk memahami keterampilan rahasia itu nanti. Lu Ming terus terbang menjauh dari area ini. Ia kemudian menyebarkan indera spiritualnya dan mulai menjelajah. Jika dia ingin mendapatkan tungku pil, dia harus menemukan ladang pil terlebih dahulu. Menurut spekulasi Fei Ying dan yang lainnya, tingkat kedua kota abadi tertinggi kemungkinan besar merupakan tempat untuk pemurnian pil di era sebelumnya. Ada banyak ladang pil di sini, dan hanya di ladang pil inilah terdapat kuali pil untuk memurnikan pil terpencil. Akan tetapi, tempat penyimpanan pil biasanya tersembunyi dan sangat sulit ditemukan. Saat Lu Ming terbang, ia menyebarkan indera spiritualnya untuk mencarinya. Namun, ia tidak dapat menemukannya setelah 2 hari. Pada saat itu, 2 sosok terbang melewati Lu Ming. Namun, setelah terbang agak jauh, mereka segera berhenti. Mereka adalah 2 pemuda dari Istana Surgawi. Mereka adalah murid-murid dari tokoh-tokoh penting Istana Surgawi. Sosok yang tadi begitu familiar. Sepertinya dia, penggembala awan. Salah satu dari mereka berkata, "Itu Mu Yun." Benar sekali. Sepertinya dia sudah sampai di level kedua. Haha, keberuntungan kita ada di sini. Pemuda lainnya sangat gembira. Cepatlah ke sana, jangan biarkan dia pergi. Kedua pemuda itu mempercepat laju mereka hingga kecepatan maksimal dan terbang ke arah Lu Ming dengan panik. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Lu Ming. Lu Ming tidak mundur. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Kedua pemuda itu hanyalah Dewa Kaisar tingkat ketiga. Mengapa dia harus mundur? Berdengung, berdengung. Kedua pemuda itu, satu di depan dan satu di belakang, mengelilingi Lu Ming. Bunuh, bunuh. Dengan 2 teriakan nyaring, kedua pemuda itu menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka takut jika Lu Ming dibunuh oleh pihak lain, maka penghargaan akan jatuh ke tangan pihak lain. Mereka semua ingin mengambil keuntungan atas pembunuhan Lu Ming. Kedua serangan itu sangat kuat. Satu datang dari depan dan satu lagi dari belakang. Lu Ming tidak punya cara untuk menghindarinya. Namun, Lu Ming tidak berniat menghindarinya. Dia bergerak dan 2 sinar cahaya melesat keluar dari tubuh Lu Ming, menghantam 2 orang di depan dan belakangnya. Ledakan, ledakan. Setelah 2 kali ledakan keras, serangan kedua pemuda itu langsung hancur. Kemudian, tubuh mereka mundur dan mereka memuntahkan seteguk darah. Kekuatan tempur bintang 5. Tidak heran dia adalah murid dari seorang jagoan di Istana Surgawi. Lu Ming bergumam. Kedua pemuda ini memiliki kecakapan pertempuran yang sangat kuat, mencapai kecakapan pertempuran bintang 5. Bukan berarti bakat mereka sebanding dengan teks primordial Dewa Tempur. Mereka jelas tidak sebaik itu. Ketika mereka berada di alam Kaisar Surgawi, akan sulit bagi mereka untuk bertarung di 5 tingkat. Kemungkinan besar, setelah mereka menerobos ke alam Kaisar Surgawi, dengan Kaisar Surgawi sebagai fondasi, sumber daya Istana Surgawi, dan bimbingan dari tokoh-tokoh penting Istana Surgawi, mereka dapat memiliki kekuatan tempur seperti itu. Kekuatan tempur bintang 5 dan kultivasi Kaisar Dewa tingkat ketiga, jika dijumlahkan, hanya setara dengan 8 bintang. Lu Ming telah mencapai kekuatan tempur 12 bintang. Tentu saja, mereka bukan tandingannya. Baru saja, Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya dan belum mencapai puncak kekuatan tempur 12 bintang. Kalau tidak, mereka berdua tidak akan terluka tetapi langsung terbunuh. Lu Ming sedikit terkejut, tetapi kedua pemuda itu ketakutan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana kultivasinya mencapai Kaisar Dewa tingkat kedua? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Dia jelas hanya Kaisar Dewa tingkat 9 sebelumnya. Bahkan jika dia baru saja menerobos, dia seharusnya hanya menjadi Kaisar Dewa tingkat pertama. Kedua pemuda dari Istana Surgawi itu berteriak tak percaya. Awalnya, mereka mengira Lu Ming baru saja mencapai tingkat kedua dan baru saja menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Dia hanya Kaisar Surgawi tingkat pertama. Lebih jauh lagi, ketika orang biasa berhasil menerobos ke alam Tirk Surgawi, kekuatan tempur kelas bintang mereka akan menurun. Adapun mereka semua adalah Kaisar Dewa tingkat ketiga dan memiliki kekuatan tempur bintang 5.
Itu lebih dari cukup untuk membunuh Luming. Namun, kekuatan tempur Luming benar-benar melampaui harapan mereka. Jika kau ingin membunuhku, maka bersiaplah untuk dibunuh. Aku akan membiarkanmu pergi. Luming berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, dua tombak cahaya muncul dan menusuk ke arah dua pemuda itu. Kau ingin membunuh kami? Bermimpilah. Kedua pemuda itu meraung, dan sebuah senjata muncul di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Pemuda di depannya sedang memegang sebilah pedang. Pemuda di belakangnya memegang kapak. Keduanya mengacungkan senjata, sambil mengeluarkan suara siulan saat mereka menebas cahaya tombak itu. Degup, degup, setelah dua ledakan keras, kedua lampu tombak terhalang. Sedangkan dua pemuda itu hanya dipaksa mundur. Wajah mereka pucat, tetapi mereka tidak terluka. Ini senjata dari kota abadi tertinggi. Hati Luming tergerak. Senjata-senjata suci dari luar alam semesta purba juga tidak dapat digunakan. Namun, senjata-senjata di kota abadi tertinggi dapat digunakan. Luming telah membaca dari informasi yang diberikan oleh belati terbang bahwa ada beberapa senjata yang tertinggal di kota abadi tertinggi. Ini adalah senjata milik kota abadi tertinggi dan juga senjata dari era sebelumnya. Senjata-senjata ini sama sekali berbeda dari senjata-senjata suci alam semesta yang sunyi saat ini. Senjata jenis ini mengandung pola pembentukan dan hukum yang sepenuhnya berbeda dari yang ada di alam semesta purba. Sekarang orang-orang di era ini sudah mendapatkannya, mereka tidak dapat mengaktifkan kekuatan di dalamnya sama sekali. Namun, bahan senjata ini luar biasa. Senjata ini tidak akan pernah pudar dan sangat tajam. Hanya bahannya saja dapat melepaskan kekuatan yang luar biasa. Senjata di tangan kedua pemuda dari istana surgawi itu adalah senjata dari kota abadi tertinggi. Senjata itu sangat tajam dan mampu memblokir serangan Luming dengan lambaian tangannya. Lumayan, aku akan membawa dua senjata ini. Luming tersenyum dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia telah mengaktifkan formula karakter pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 7 kali lipat. Sekarang, formula pertempuran itu memiliki kekuatan tempur 7 kali lipat. Kemungkinan Luming memicunya telah mencapai sekitar 1/5. Tingkat keberhasilan memicunya sangat tinggi. Setelah memicu peningkatan 7 kali lipat dalam kekuatan tempur dari formula pertempuran, kekuatan tempur Luming telah mencapai sekitar 11 bintang. Ledakan. Tubuh Luming diselimuti cahaya yang menyilaukan. Dia terus mengayunkan tinjunya, dan kekuatan tinju yang dahsyat menghantam ke arah kedua pemuda itu. Kekuatan tempurmu, bagaimana ini mungkin? Kedua pemuda itu berteriak kaget. Pada saat yang sama, mereka dengan panik mengacungkan senjata mereka untuk menangkis. Namun, Luming telah mengeluarkan kekuatan tempur bintang 11. Bagaimana mungkin mereka bisa menghentikannya? Saat kekuatan tinju itu hancur, kedua pemuda itu langsung meledak. Tubuh dan jiwa mereka hancur, tidak menyisakan apapun kecuali dua senjata yang melayang di udara. Luming melambaikan tangannya dan meraih kedua senjata itu. Asyik, Luming mengayunkan pedang di tangannya dan menebas kehampaan, menimbulkan suara siulan yang mengerikan. Sangat tajam. Meskipun aku tidak dapat mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari senjata ini, hanya bahan dan ketajaman senjata ini yang dapat meningkatkan kekuatan tempurku. Luming memperlihatkan senyum di wajahnya. Di kota abadi tertinggi, selain mencari tungku pil untuk meramu pil terpencil, banyak orang juga akan mencari senjata di sini karena senjata ini dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Namun, senjata-senjata ini hanya dapat digunakan di kota abadi tertinggi dan tidak dapat dibawa keluar. Sama seperti tungku pil, senjata-senjata itu akan terbang menjauh saat mereka pergi. Luming menyimpan kedua senjatanya dan terus terbang ke depan. Namun kali ini, Luming tidak terbang jauh sebelum dia berhenti. Dia menemukan sesuatu. Bab 4293 Ladang Pil Kelas Merah. Luming melihat seekor nyamuk ungu. Setiap nyamuk ini berukuran sebesar telur burung puyuh. Warnanya ungu berkilau dan mengeluarkan suara dengungan saat terbang di udara. Jumlah mereka sedikitnya beberapa ratus ekor dalam satu kelompok. Nyamuk pil ungu. Ini nyamuk pil ungu. Mata Luming dipenuhi dengan keterkejutan. Di kota abadi tertinggi, sebagian besar wilayah tidak memiliki makhluk hidup. Menurut catatan kereta terbang, hanya ada beberapa makhluk hidup di tingkat kedua kota abadi tertinggi. Nyamuk pil ungu adalah salah satunya. Nyamuk pil ungu tidak agresif,
tetapi mereka punya keuntungan, mereka dapat menemukan sisa-sisa pil. Selama ada nyamuk pil ungu, pasti ada tempat pembuangan pil di sekitarnya. Hal ini dikarenakan nyamuk pil ungu akan menyerap ki pil di dalam medan pil untuk mendorong evolusinya sendiri. Itulah sebabnya Luming sangat gembira saat melihat nyamuk pil ungu. Kemungkinan besar ada ladang alkimia di area ini, dan mungkin ada tungku alkimia di ladang alkimia. Weng weng weng. Seekor nyamuk pil ungu mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah utara. Luming menyembunyikan auranya dan mengikuti nyamuk pil ungu itu dari kejauhan. Ratusan ribu mil di sebelah utara Luming, ada sebidang tanah yang terus-menerus memancarkan cahaya merah tua. Cahaya merah tua itu bagaikan aliran air, merembes keluar dari tanah dan memenuhi udara. Weng weng weng. Di langit di atas area ini, ada sekelompok besar nyamuk pil ungu terbang berkeliling, menyerap cahaya merah. Di udara sekitar area ini, ada beberapa kelompok orang. Orang-orang ini berasal dari beberapa ras yang kuat di alam semesta. Klan penghancur, yang menduduki peringkat ke-11 di antara 10.000 klan kuno, memiliki lebih dari selusin orang yang hadir, baik yang muda maupun yang sedang dalam masa puncaknya. Selain itu, klan Sura yang menduduki peringkat ke-12 dalam daftar 10.000 klan kuno, juga memiliki selusin orang yang hadir. Kedua balapan ini mendekati 10 balapan teratas dan sangat kuat. Kedua ras ini menempati dua arah yang berbeda. Hanya ada dua orang di arah lain. Namun, Sura dan ras penghancur sangat waspada terhadap kedua orang ini. Kedua orang ini adalah jenderal dewa dari Istana Surgawi. Mereka bukan dari suku manusia surgawi, tetapi dari suku darah, salah satu dari 10 suku teratas. Mereka tampak berusia 30-an, mengenakan jubah merah darah, dan bahkan mata mereka berwarna merah darah. Tiga kelompok orang menempati tiga arah. Mereka juga mengikuti nyamuk pil ungu ke sini. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang datang. Ada juga orang-orang dari ras lain. Akan tetapi, bagaimana mungkin ras-ras kecil itu berani bersaing dengan ras-ras yang kuat itu? Mereka sudah lama diusir oleh ras-ras itu. Sua-sua-sua. Pada saat ini, sekelompok orang lain terbang menuju tempat ini. Mereka berasal dari ras kecil yang disebut ras beruang langit. Mereka juga mengikuti sekelompok nyamuk pil ungu di sini. Ada orang di sini lagi. Sungguh menyebalkan. Salah seorang pria Sura berkata dengan dingin sambil menatap suku beruang langit. Menurutku, jika terus seperti ini, akan semakin banyak orang yang datang. Setiap kali mereka datang, kita harus menyerang. Terlalu merepotkan. Kita bisa membunuh beruang langit ini dan menaruh mayat mereka di sekitar untuk melihat apakah ada yang berani datang, hehe. Seorang lelaki kekar dari klan penghancur tertawa dingin. Itu masuk akal. Salah satu dari dua pembudidaya klan darah menimpali. Ras darah, ras penghancur, dan ras Sura semuanya terkenal dengan membunuh mereka, dan semuanya memancarkan niat membunuh yang kental. Pada saat ini, para anggota suku beruang langit juga melihat pusat kekuatan dari tiga ras besar. Ekspresi mereka langsung berubah. Tidak bagus. Itu adalah ras berdarah, ras penghancur, dan ras Sura. Ayo pergi. Wajah beberapa anggota suku beruang langit berubah drastis. Mereka tentu saja memahami beberapa ras yang telah melahap dan membunuh. Saat mereka melihat mereka, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka dan segera mundur. Karena kamu di sini, jangan pergi. Kamu hanya bisa menganggap nasibmu buruk. Bunuh. Salah satu ahli ras darah berteriak dingin saat sepasang sayap berwarna merah darah muncul di punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, ahli ras darah itu berubah menjadi sinar cahaya merah darah dan menyerbu ke arah suku beruang langit. Pada saat yang sama, para ahli dari ras penghancur dan ras Asura juga menyerang ras beruang langit. Tidak bagus. Wajah para anggota suku beruang langit berubah drastis. Semuanya, kami tidak akan bersaing dengan kalian. Kami akan pergi sekarang. Seorang pria kuat dari suku beruang langit berteriak. Akan tetapi, para ahli dari tiga ras besar sama sekali tidak mendengarkan teriakan mereka dan terus membunuh untuk mendekati mereka. Puff! Sinar cahaya menyambar dan dalam sekejap, 5 orang anggota suku beruang langit terbunuh, kepala mereka melayang tinggi. Sialan! Aku akan bertarung dengan kalian. Bunuh mereka, ayo kita bertarung dengan mereka. Anggota suku beruang langit lainnya mengeluarkan raungan marah dan berubah menjadi beruang langit raksasa, siap bertarung demi hidup mereka. Namun,
Kekuatan tempur suku beruang langit jelas jauh lebih rendah daripada kekuatan dari tiga ras utama. Bahkan jika mereka ingin bertarung dengan sekuat tenaga, itu tidak ada gunanya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, suku beruang langit yang tersisa semuanya terbunuh. Setelah itu, para ahli dari tiga ras besar menikam mayat para beruang surgawi ke tanah di dekatnya dengan bilah tajam untuk mengintimidasi orang-orang yang datang kemudian. Benar saja, ada orang yang datang dari belakang. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis karena takut dan mereka mundur dengan tegas. Seiring berjalannya waktu, cahaya merah tua di tanah menjadi semakin kuat. Orang bisa melihat samar-samar pola berurat muncul di tanah. Pola-pola ini saling terjalin dan membentuk pola 8 trigram. Dalam 8 trigram, 3 tungku pil dapat dilihat. Mata orang-orang dari tiga ras besar itu membara dengan gairah. Tungku pil. Memang ada tungku pil di sini, dan jumlahnya ada 3. Kekuatan surgawi dalam tubuh mereka beredar secara ekstrim. Begitu ladang pil muncul, mereka akan bertarung memperebutkan tungku pil. Wah, sebenarnya ada 3 tungku pil di ladang pil kelas merah. Lumayan, lumayan. Pada saat itu, tiba-tiba ada sosok yang memanggil. Hah, para ahli ras darah, ras penghancur, dan ras sura semuanya terkejut. Sekarang masih ada orang yang berani mendekat, dan mereka tidak jauh. Wus! Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda berjalan di udara. Pria muda ini adalah Lu Ming. Dia mengikuti nyamuk pil ungu itu sampai ke sini dan melihat 3 tungku pil. Dia sangat gembira dan tidak bisa tidak memuji mereka. Orang ini adalah orang-orang dari tiga ras utama menyipitkan mata mereka ketika melihat Lu Ming. Mereka semua pernah melihat potret Lu Ming sebelumnya. Mereka mengenalinya saat pertama kali melihatnya. Mu Yun? Ini Mu Yun. Para petinggi istana surgawi berkata, selama dia bisa dibunuh, dia bisa dihadiahi gelar putra surgawi. Itu dia, benar. Para ahli dari tiga ras berseru. Kemudian, mata mereka memancarkan cahaya yang membara dan rakus. Pada saat ini, tanah mengeluarkan sedikit getaran. Ladang alkimia telah sepenuhnya muncul. Kalau hal ini terjadi sebelumnya, para petinggi tiga ras besar pasti akan bertarung habis-habisan untuk memperebutkan kuali itu. Namun, saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Mereka terus menatap Lu Ming. Membunuh. Tiba-tiba, salah satu pembangkit tenaga klan darah menggeram. Sayapnya yang berwarna merah darah mengepak dengan cepat dan dia berubah menjadi sinar cahaya berwarna merah darah yang menyerbu ke arah Lu Ming. Bab 4294 Tungku Pil Pertama. Salah satu ahli klan darah memimpin dalam melancarkan serangan. Sedikit perubahan akan memengaruhi seluruh situasi. Para ahli lainnya juga bergerak. Bunuh. Kepala Mu Yun adalah milikku. Saya bertekad untuk mendapatkan posisi putra surga. Orang-orang ini meraung dalam hati mereka. Mereka semua mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang Lu Ming. Totalnya ada lebih dari 20 orang dan mereka semua berada di alam Dewa Kaisar. Kultivasi terendah berada di alam Dewa Kaisar tingkat pertama, sedangkan yang tertinggi berada di alam Dewa Kaisar tingkat keempat. Total ada 5 eksistensi Kaisar Dewa tingkat keempat. 2 dari ras darah, 2 dari ras penghancur, dan 1 dari ras sura. Di antara mereka, 3 di antaranya telah mencapai tingkat bintang 4. 1 dari ras darah, 1 dari ras sura, dan 1 dari ras penghancur. Ketiganya adalah yang tercepat. Bahkan sebelum mereka tiba, serangan mereka sudah dekat dengan Lu Ming. Dibandingkan dengan tungku alkimia, kepala Lu Ming jauh lebih penting. Selama dia membunuh Lu Ming, dia akan dapat menganugerahkan gelar putra surga. Kesempatan macam apa ini? Bagaimana tungku alkimia manapun dapat dibandingkan dengan ini? Pada saat itu, sumber daya apa yang tidak dimilikinya? Oleh karena itu, semua orang menyerah pada tungku alkimia dan segera menyerang Lu Ming. Mereka semua ingin menjadi yang pertama memenggalnya. Kau benar-benar mencari kematian. Mata Lu Ming menampakkan cahaya dingin. Di antara tiga ras utama, dia pernah berhadapan dengan ras darah dan ras sura sebelumnya, jadi dia punya kesan buruk tentang mereka. Sekarang orang-orang ini menyerangnya begitu mereka melihatnya, dia menjadi marah. Ledakan. Tubuh Lu Ming memancarkan cahaya yang cemerlang. Pada saat yang sama, formula karakter pertempuran dipicu hingga 7 kali lipat kekuatan tempurnya. Dalam kondisi seperti itu, Lu Ming dapat meledak dengan kekuatan tempur 11 bintang. Ledakan, ledakan,
Ledakan. Dalam sekejap, Lu Ming melancarkan 3 pukulan. 3 kekuatan tinju menghantam serangan 3 ahli bintang 4. 3 ledakan berturut-turut terdengar. Serangan 3 ahli bintang 4 langsung hancur. Kekuatan tinju Lu Ming tidak berhenti. Mereka terus maju dan menghantam mereka. 3 ahli kaisar Dewa Bintang 4 tingkat keempat memuntahkan seteguk besar darah dan tubuh mereka mundur. Di sisi lain, Lu Ming tidak berhenti. Dia mengikuti dari belakang dan berhadapan langsung dengan 3 ras utama lainnya. Membunuh. Lu Ming berkata dengan dingin. Puluhan keterampilan rahasia kuno muncul di sekelilingnya. Teknik pedang iblis besar, teknik tombak dewa besar, teknik pagoda dewa besar, dan sebagainya semuanya adalah teknik rahasia kuno yang mengandung kekuatan teknik penghancuran besar dan teknik disintegrasi besar. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Puluhan teknik rahasia kuno digunakan. Kekuatan tempur orang-orang ini jauh lebih rendah daripada 3 eksistensi bintang 4, jadi bahkan lebih sulit untuk memblokir serangan. Teknik rahasia kuno ini melintas, dan orang-orang ini terbunuh satu demi satu. Dalam sekejap, lebih dari 20 ahli dari 3 ras utama semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Hanya tersisa 3 ahli kaisar Dewa Bintang 4 tingkat 4. Pada saat itu, mereka bertiga menatap Lu Ming seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Dengan kehebatan mereka dalam bertempur, mereka malah terluka hanya dengan satu gerakan. Terlebih lagi, itu terjadi dalam situasi di mana mereka telah bersatu. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka semua merupakan kaisar dewa tingkat keempat dengan kekuatan tempur bintang 4, sedangkan Lu Ming hanya seorang kaisar dewa tingkat kedua. Kekuatan bertarung mereka 10 bintang lebih tinggi daripada kaisar dewa tingkat kedua biasa. Namun, Lu Ming mampu melukai mereka dengan satu gerakan. Dengan kata lain, level pertempuran Lu Ming setidaknya 11 bintang. Favorit surga yang mengerikan. Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak sebanding dengan Lu Ming. Tanpa ragu, mereka berbalik dan melarikan diri. Akan tetapi, bagaimana mungkin Lu Ming membiarkan mereka melarikan diri sekarang ketika mereka menginginkannya? Gaya yang melampaui angkasa. Suara dingin Lu Ming terdengar. Seluruh tubuhnya bersinar dan tubuhnya berubah menjadi tombak panjang. Dia menembus kehampaan dan menjadi orang pertama yang menyerang pembangkit tenaga klan darah. Ah! Para kultivator kuat dari klan darah meraung. Tubuh mereka diselimuti cahaya merah darah saat mereka berubah menjadi kelelawar merah darah yang besar. Sayap mereka berwarna merah darah dan mereka menebas Lu Ming seperti 2 pisau merah darah. Namun, kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai 12 bintang setelah ia menggunakan jurus penghancur langit. Klan darah itu sama sekali tidak dapat menahannya. Kilatan tombak itu menyala dan tubuh klan darah itu langsung tertembus. Terlebih lagi, tubuhnya hancur menjadi debu di bawah kekuatan yang mengerikan itu. Dari saat Lu Ming bergerak hingga saat dia membunuh ahli klan darah, hanya sesaat yang berlalu. Pada saat ini, ahli klan Sura dan kehancuran belum melarikan diri jauh. Asyik, Lu Ming berubah menjadi cahaya tombak dan menyerang para ahli Sura. Tidak diragukan lagi bahwa para ahli Sura dan klan penghancur tidak dapat menghentikan pengejaran Lu Ming. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, mereka berdua dibunuh oleh Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan cincin penyimpanan milik 20 ahli dari 3 ras utama. Kemudian, Lu Ming melangkah keluar dan berjalan menuju ladang pil. Pada saat ini, tanah pil telah sepenuhnya muncul. Namun, Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia sangat fokus saat mengamati sekelilingnya. Menurut catatan kereta terbang, beberapa tempat pil berbahaya dan dijaga oleh makhluk-makhluk menakutkan. Makin tinggi level medan pil, makin berbahaya pula. Tempat pil juga dibagi menjadi tingkat tinggi dan rendah. Terbagi menjadi ladang pil tingkat merah, ladang pil tingkat ungu, dan ladang pil tingkat emas. Makin tinggi mutu ladang pil, makin tinggi pula mutu tungku pil. Ini adalah ladang pil merah tingkat terendah. Namun, ketika Lu Ming berjalan ke sisi tungku alkimia, dia tidak menyadari adanya bahaya. Kumpulkan. Lu Ming melambaikan tangannya dan gelombang energi menyelimuti tungku alkimia. Tungku alkimia kemudian disimpan di cincin penyimpanannya. Tidak ada kelainan. Lu Ming menghela napas lega. Tampaknya ladang ramuan merah tingkat terendah ini tidak berbahaya. Setelah itu, Lu Ming berhasil menyingkirkan 2 tungku alkimia yang tersisa. Setelah menyimpannya, Lu Ming tidak tinggal lebih lama lagi.
Dia segera terbang ke udara dan meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa jam, kehancuran di sini lebih padat daripada di tempat lain. Mari kita coba di sini. Jantung Luming berdebar kencang dan dia mendarat di sebuah lembah. Suasana sunyi di lembah ini lebih pekat daripada di tempat lain. Luming berencana menggunakan tungku pil di sini untuk memadatkan pil sunyi. Setelah menyiapkan beberapa susunan sederhana di sekitarnya, Luming melambaikan tangannya dan 3 tungku ramuan terbang keluar. Ketiga tungku pil ini tidak besar, tingginya sekitar 1 meter, dan diameternya hanya sekitar 1 meter. Seluruh tungku memiliki tutup dan badan. Ada 9 lubang kecil pada tutupnya. 9 lubang kecil ini merupakan pintu masuk udara untuk menyerap ki primal. Ada juga lubang kecil di bagian bawah tungku. Lubang kecil ini adalah pintu keluar pil. Setelah pil purba disempurnakan, ia keluar dari lubang kecil ini. Ada tulisan rahasia di tungku itu. Tungku pil jenis ini dapat diaktifkan dengan kekuatan apapun. Sungguh menakjubkan. Luming punya ide di benaknya. Dia kemudian menyalurkan energi terlarang ke dalam 3 tungku alkimia. Seketika, tungku pil itu pun menyala. Pola-pola pada tungku itu bersinar, dan daya isap yang kuat seakan-akan keluar dari tungku pil itu. Ki kehancuran di dunia terus berkumpul menuju tungku alkimia, terbang ke dalam tungku melalui 9 lubang kecil pada tutupnya. Luming mempertahankan energi tabu. Tungku pil sudah diaktifkan, dan dia tidak perlu memasukkan daya sepanjang waktu. Dia hanya perlu memasukkan aliran daya sesekali. Bab 4295, Kaisar Dewa Tingkat Ketiga. Tungku mulai memadatkan pil purba sendiri sementara Luming mengeluarkan lebih dari 20 cincin penyimpanan. 20 cincin penyimpanan ini secara alami diperoleh dari 3 ras besar. Luming memeriksa cincin penyimpanan satu persatu. Dia hanya mencetak 3 gol. 1 merupakan tungku pil, 1 merupakan pil terpencil, dan 1 merupakan senjata dari kota abadi tertinggi. Lagi pula, hanya ketiganya yang bisa menolongnya saat ini. Sedangkan untuk hal-hal lain-lain, dia tidak mau diganggu. Tidak lama kemudian, sekitar 20 cincin penyimpanan semuanya telah diperiksa. Luming sedikit kecewa. Dia menemukan 2 tungku pil. Dia menemukan beberapa senjata. Adapun pil yang terpencil, dia tidak menemukan satu pun. Jelaslah bahwa pil yang sunyi itu adalah barang yang dapat dikonsumsi. Begitu seseorang membekukannya, mereka akan memurnikannya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Tentu saja, tidak akan ada yang tersisa. Adapun 2 tungku alkimia, keduanya adalah yang paling rendah tingkatannya. Ukurannya hampir sama dengan 3 tungku yang dimiliki Luming, dan kualinya hanya selebar 1 meter. Namun, cukup bagus untuk memiliki 2 tungku alkimia lagi. Luming mengaktifkan 2 tungku alkimia dan mulai memurnikan pil purba. Setelah setengah hari, pilnya mulai diproduksi. Mata Luming berkedip. Dia melihat 3 tungku alkimia dari sebelumnya mengeluarkan suara dengungan lembut. Kemudian, pil-pil beterbangan keluar dari pintu keluar di bawah. Ada 12 pil di setiap tungku pil. Pil-pil itu tidak lain adalah pil yang sunyi. Luming membuat gerakan meraih di udara dan sebuah gaya tarik tercipta, menarik 36 pil kekacauan dan membuatnya melayang di depannya. Pil purba itu tidak besar, hanya seukuran bantalan jari, tetapi memancarkan aura misterius. Coba saja, Luming menyimpan pil kekacauan lainnya, dan hanya menyisakan 1 untuk ditelannya sendiri. Begitu pil purba itu memasuki mulutnya, pil itu meleleh dan berubah menjadi energi murni yang mengalir ke tubuh Luming. Luming mengaktifkan energi terlarang dan menyerap energi ini ke dalam setiap sel. Hanya dalam 2 tarikan napas, energi ini sepenuhnya disempurnakan dan diubah menjadi energi terlarang. Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat kultivasinya telah meningkat. Meskipun tidak banyak, itu jelas. Lagi pula, Luming sekarang berada di alam Kaisar Surgawi. Jika dia ingin naik level, dia perlu mengonsumsi energi dalam jumlah yang sangat tinggi. Jika dia berkultivasi secara normal, dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan energi untuk naik level. Adapun penyempurnaan pil terpencil, kekuatannya meningkat sedikit dalam sekejap. Meskipun ia masih jauh dari terobosan, itu bukan masalah kecil. Sepertinya memurnikan pil yang sunyi tidak perlu dilakukan satu persatu. Buang-buang waktu saja. Luming bergumam. Dia lalu mengeluarkan 35 pil kekacauan yang tersisa dan menelannya sekaligus. Tidak lama kemudian, dia telah memurnikan ke-35 pil kekacauan.
Lu Ming dapat merasakan bahwa tingkat kultivasinya telah meningkat satu tingkat lagi. Setelah memurnikan, Lu Ming menunggu dengan tenang. Lu Ming menyadari bahwa tungku pil dapat menghasilkan setumpuk pil desolate dalam waktu sekitar setengah hari. Ada 12 pil desolate dalam satu setumpuk, jadi dia dapat menghasilkan 24 pil dalam sehari. Dengan 5 tungku pil, ia dapat memproduksi 120 pil dalam sehari. Dalam 10 hari, jumlahnya akan menjadi 1.200. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Lu Ming menunggu dengan tenang. Sambil menunggu, dia mempelajari keterampilan rahasia itu. Dia masih memiliki sekitar 15.000 keterampilan rahasia biasa yang belum dipahaminya. Kecepatan Lu Ming dalam memahami keterampilan rahasia biasa sangat cepat. Tak lama kemudian, keterampilan rahasia biasa dari dunia bawah berubah menjadi rune keterampilan rahasia dan diserap oleh Lu Ming, menyatu ke dalam sel-selnya. Satu demi satu, keterampilan rahasia biasa berubah menjadi rune keterampilan rahasia dan menyatu ke dalam selnya. Lu Ming hanya berhenti ketika sudah waktunya memproduksi pil dan mengumpulkan pil-pil yang rusak. Lu Ming tidak terburu-buru untuk memurnikan pil yang sangat langka itu. Bagaimanapun, kecepatan pemurnian pil yang sangat langka itu sangat cepat. Tidak akan terlambat untuk memurnikannya setelah dia mengumpulkan lebih banyak. Lu Ming memperkirakan, jika ia ingin menggunakan pil sepi itu untuk menerobos ke alam Kaisar Dewa tingkat ketiga, ia akan membutuhkan paling sedikit 10.000 pil. Benar saja, 10.000 pil sepi. Orang lain jelas tidak membutuhkan begitu banyak energi kecuali mereka juga memiliki bakat yang luar biasa. Namun, dia memiliki tubuh tabu. Setiap langkah terobosan membutuhkan energi sebesar lautan. Tidak akan terlambat baginya untuk menunggu hingga dia mengumpulkan 10.000 pil terpencil sebelum memurnikannya. Begitu saja, lebih dari 3 bulan, 100 hari, berlalu. Setelah 100 hari, 5 kuali pil bekerja siang dan malam dan akhirnya 12.000 pil primal diproduksi. Aku bisa mulai menerobos ke alam Kaisar Dewa tingkat ketiga. Lu Ming menampakkan ekspresi penuh harap. Kemudian, dia mengeluarkan semua 12.000 pil desolate dan menarik napas dalam-dalam. Satu persatu, pil desolate itu terbang ke dalam mulutnya secara berjajar. Saat memasuki mulut Lu Ming, ia berubah menjadi energi dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Asyik, Lu Ming mengedarkan energi terlarang. Setiap sel dalam tubuhnya bergetar dan menghasilkan daya tarik. Ada 60 triliun sel di dalam tubuhnya, seperti 60 triliun lubang hitam, yang dengan gila-gilaan menyerap energi pil terpencil itu, lalu mengubahnya menjadi kekuatan terlarang. Kecepatan ini terlalu cepat. Meskipun pil purba itu sangat murni dan mudah dimurnikan, kecepatan orang lain dalam memurnikan pil purba itu tidak dapat dibandingkan dengan Lu Ming. Lu Ming jauh lebih cepat daripada yang lain pada tahap penyempurnaan saja. Dia bisa menghemat banyak waktu. Dia memasuki tingkat kedua lebih lambat daripada banyak orang, jadi dia harus berpacu dengan waktu. Setiap sel dalam tubuh Lu Ming tampak bernapas. Energi dari pil yang sunyi itu terus-menerus diserap, disempurnakan, dan diubah menjadi energi terlarang. Tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Dengan kecepatan yang mengejutkan, dia mendekati Kaisar Dewa tingkat ketiga. Dalam waktu yang singkat, kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak Kaisar Dewa tahap kedua. Pada saat ini, total 12.000 pil kekacauan telah disempurnakan oleh Lu Ming. Sejumlah besar energi telah terkumpul di tubuhnya. Mengenakan biaya, Lu Ming berteriak pelan. Gumpalan energi mengalir keluar dari setiap sel. 60 triliun gumpalan energi berkumpul menjadi lautan luas dan kemudian meluncurkan terobosan menuju kemacetan Kaisar Dewa tahap ketiga. Gelombang energi ini terlalu besar. Hambatan alam kecil seperti Kaisar Dewa tingkat ketiga tidak dapat menghentikan serangan Lu Ming sama sekali. Tubuh Lu Ming bergetar dan auranya meroket. Kaisar Dewa tingkat ketiga, terobosan. Setelah 1 jam berikutnya, napas Lu Ming berangsur-angsur stabil. Energi mendidih ditarik kembali ke setiap sel dan semuanya kembali tenang. Namun, Lu Ming tahu bahwa kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Benar saja, perbedaan energi antara setiap tahap Kaisar Surgawi lebih dari 10 kali lipat. Hal ini menyebabkan kekuatan tempur Lu Ming meroket. Saat ia masih menjadi Kaisar Dewa tingkat kedua, Lu Ming masih belum sebanding dengan Kabert. Kultivasi Kabert berada di alam Kaisar Dewa tingkat kelima. Selain 6 bintang kecakapan tempurnya,
ia 15 bintang lebih tinggi daripada Kaisar Dewa tingkat kedua yang paling biasa. Adapun Lu Ming, ia hanya memiliki 12 bintang kekuatan tempur. Ada perbedaan 3 bintang antara dirinya dan Jabert. Dan sekarang, Lu Ming telah menembus satu tingkat kultivasi. Tahap pertama alam tirk surgawi setara dengan kekuatan tempur 3 bintang. Dengan kata lain, kekuatan tempur Lu Ming saat ini tidak lagi lebih lemah dari Jabert. Selain itu, dalam 3 bulan terakhir memahami keterampilan rahasia, Lu Ming telah mengubah banyak keterampilan rahasia biasa menjadi rune keterampilan rahasia dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Kualitas energi tabu telah meningkat lagi. Meskipun ia belum mencapai 13 bintang kecakapan bertempur, ia seharusnya telah melampaui Jabert. Bab 4296, Ladang Pil Ungu, Kelabang Pedang Hitam. Kota abadi tertinggi memang tanah suci kultivasi tertinggi. Tidak heran semua orang di alam semesta ingin masuk. Lu Ming terkejut. Di tempat ini, kecepatan kemajuannya terlalu mengerikan. Secara keseluruhan, dia hanya menggunakan 100 hari. Ini juga merupakan alasan mengapa Lu Ming menunggu Pil Desolate. Jika dia memiliki cukup Pil Desolate, kultivasi Lu Ming akan melonjak gila-gilaan. Tidak akan ada batasan dan dia akan dapat langsung mencapai puncak Kaisar Dewa tingkat ke-9. Hal yang sama berlaku untuk yang lainnya. Jika mereka memiliki pil yang cukup, kultivasi mereka dapat terus meningkat. Di dalam ranah Kaisar Dewa, tidak akan ada kendala apapun. Paling-paling, mereka hanya perlu menghabiskan sedikit waktu untuk menyempurnakannya. Namun, waktu yang dihabiskan akan jauh lebih singkat daripada di luar. Ini hanya kecurangan. Tak heran jika kereta terbang itu berkata jika tidak ada satupun yang masuk, maka tingkat kultivasinya akan cepat tercerai-berai oleh yang lain, dan akan sulit mengejar ketertinggalannya. Untuk menerobos dari tingkat kedua ke tingkat ketiga Kaisar Dewa, aku menggunakan total 12.000 pil yang sunyi. Lu Ming memperkirakan bahwa untuk menerobos dari tingkat ketiga Kaisar Dewa ke tingkat keempat Kaisar Dewa, aku akan membutuhkan setidaknya 120.000 pil, 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Untuk terobosan selanjutnya, jumlah pil terpencil yang dibutuhkan untuk level berikutnya akan 10 kali lebih banyak dari level pertama. Itu akan menjadi semakin mengerikan. 120.000 pil primal. Dengan 5 tungku pil yang melukaiku, aku butuh 1000 hari untuk menyempurnakannya. Itu hampir 3 tahun. Terlalu lambat. Aku perlu mendapatkan lebih banyak tungku pil. Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Kecepatan pemurnian pil terpencil dengan 5 tungku alkimia tingkat rendah tidak dapat memuaskan kultivasi Lu Ming. Ia harus mendapatkan lebih banyak tungku alkimia atau tungku alkimia tingkat tinggi. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan 5 tungku alkimia. Ia kemudian meninggalkan tempat itu dan melanjutkan pencariannya di ladang alkimia. Tentu saja, Lu Ming punya ide lain. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, jika seseorang dari Istana Surgawi berhadapan dengannya, dia bisa langsung membunuh mereka dan merebut tungku alkimia atau pil terpencil mereka. Itu ide yang bagus. Tidak dapat dielakkan untuk bertemu dengan orang-orang dari Istana Surgawi ketika mereka berada di luar. Seperti yang diharapkan, dalam 10 hari berikutnya, Lu Ming bertemu dengan beberapa gelombang orang dari Istana Surgawi atau ras lain. Orang-orang ini memiliki ekspresi serakah di wajah mereka ketika mereka melihat Lu Ming dan segera mencoba membunuhnya. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka dibunuh oleh Lu Ming dan harta mereka dirampas olehnya. Setelah membunuh beberapa gelombang orang, Lu Ming memperoleh 2 tungku pil lagi dengan diameter 1 meter dan 2000 pil kekacauan. Namun, ada satu waktu Lu Ming bertemu dengan sekelompok orang dan langsung menggunakan teleportasi hebat untuk melarikan diri. Ini karena kekuatan tempur kelompok orang ini sangat mengerikan. Di antara mereka, ada beberapa pria kuat setengah baya dari suku manusia surgawi yang basis kultivasinya tak terduga. Mereka setidaknya adalah dewa kaisar tingkat ke-6 atau bahkan lebih tinggi. Orang seperti ini telah berkultivasi terlalu lama. Mereka mungkin telah berkultivasi selama ratusan juta atau miliaran tahun, atau bahkan mendekati tahun bintang. Wajar jika kultivasi mereka tinggi. Lu Ming tidak cocok untuk orang seperti itu. Tentu saja, lebih baik pergi saja. Setelah berputar-putar selama lebih dari 10 hari, Lu Ming akhirnya membuat penemuan lain. Dia menemukan sekelompok nyamuk pil ungu. Mata Lu Ming berbinar. Kelompok nyamuk pil ungu ini terbang ke satu arah. Rupanya,
Mereka telah merasakan ki pil di ladang pil. Lu Ming mengikuti di belakang nyamuk pil ungu dan terbang sepanjang jalan. Sekitar setengah hari kemudian, Lu Ming membuat sesuatu yang baru. Lu Ming menatap langit di kejauhan, tampak terkejut. Di kehampaan yang jauh, ada untaian cahaya ungu yang merembes keluar. Energi pil sebenarnya berasal dari udara dan bukan dari tanah. Terlebih lagi, itu adalah pil ki berwarna ungu, yang berarti ini adalah ladang pil berwarna ungu. Tungku pil dengan kualitas lebih tinggi daripada ladang pil kualitas merah kemungkinan besar akan muncul. Ada banyak orang mengelilingi kekosongan itu. Hah, Kabert. Mata Lu Ming berkedip. Dia melihat Jabert dari klan malaikat di tengah kerumunan. Hubert berdiri di tengah kerumunan. Matanya dingin saat menatap kekosongan yang dipenuhi pil ki ungu. Dia tidak memperhatikan Lu Ming. Mata Lu Ming bergerak cepat ke sekeliling. Dia tidak langsung keluar. Sebaliknya, dia mendarat di tanah dan menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Makin tinggi level medan pil, makin berbahaya pula. Apalagi dengan jumlah orang sebanyak itu, pasti akan terjadi persaingan dan pertarungan yang sengit. Oleh karena itu, Lu Ming tidak ikut bersenang-senang sekarang. Dia akan menunggu saat kritis untuk membunuhnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul, dan akhirnya berjumlah beberapa ratus orang. Pada saat ini, semakin banyak nyamuk pil ungu muncul di kehampaan. Mereka terbang dalam massa yang padat, menyerap ki pil ungu. Asyik, tiba-tiba, kekosongan itu bergetar sedikit, dan kemudian diagram 8 trigram muncul. Area yang ditempati oleh diagram 8 trigram ini 10 kali lebih besar daripada area yang ditempati oleh ladang pil bermutu merah. Lebih jauh lagi, terdapat total 8 tungku pil dalam diagram 8 trigram ini. 7 tungku berdiameter 1 meter, sedangkan yang terakhir berdiameter sekitar 3 meter. Meskipun diameternya hanya 2 meter, kecepatan pemurniannya setidaknya 10 kali lebih cepat. Ini adalah tungku pil dengan kualitas yang lebih tinggi. Mata banyak orang terasa terbakar. Dia menatap tungku pil di tempat, terutama tungku pil dengan mutu lebih tinggi. Kecepatan kuali ini dalam membekukan pil purba adalah 10 kali lipat kecepatan kuali kualitas rendah. Tubuh setiap orang dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang indah, siap bertarung kapan saja. Setelah beberapa saat, seluruh bidang alkimia muncul di udara. Tungku pil itu milikku. Kali ini, aku pasti akan mendapatkan tungku pil. Saat ladang pil muncul, banyak sosok bergegas ke arahnya. Beberapa ratus sosok menyerbu ke arah ladang pil dengan kecepatan tercepat mereka. Tentu saja ada juga orang yang tidak bergerak. Misalnya, Kabert. Hubert berdiri di udara, ekspresinya tenang. Bahkan ada senyum dingin di wajahnya. Sebelumnya, dia juga pernah menerobos ke dalam ladang alkimia tingkat ungu, tetapi dia tahu bahwa ladang alkimia tingkat ungu tidaklah mudah untuk ditembus. Tungku pil di ladang pil ungu tidak mudah diperoleh. Dalam sekejap mata, ratusan sosok menyerbu ke dalam diagram 8 trigram. Tiba-tiba, diagram 8 trigram bersinar dan bayangan hitam terbang keluar darinya. Ini, kelabang pedang hitam. Di kejauhan, mata Lu Ming bersinar. Di tingkat kedua kota abadi tertinggi, keadaannya benar-benar sunyi dan hanya ada sedikit makhluk hidup. Hanya ada beberapa jenis makhluk hidup di sini. Nyamuk pil ungu adalah salah satunya. Itu adalah satu-satunya makhluk hidup yang tidak berbahaya. Makhluk lainnya semuanya berbahaya, dan kelabang pedang hitam adalah salah satunya. Kelabang pedang hitam itu panjangnya hanya sebesar telapak tangan. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, seperti pedang hitam kecil, maka dari itu ia diberi nama demikian. Kelabang pedang hitam itu sangat cepat. Ia terbang di udara seperti pedang terbang, mengeluarkan suara yang mengerikan. Puff, puff. Darah berceceran ke segala arah, disertai dengan jeritan kesakitan. Seseorang telah tertembak, dan pedang kelabang telah menembus ruang di antara alisnya, membunuhnya di tempat. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang terbunuh oleh kelabang itu. Hati-hati, sialan, itu adalah kelabang pedang hitam yang legendaris. Basmi mereka, raungan marah terdengar. Tidak ada yang peduli untuk merebut tungku pil, dan segala macam serangan dilancarkan ke kelabang pedang hitam. Bab 4297 menyaksikan pertempuran. Tidak ada yang peduli untuk merebut tungku pil. Segala macam serangan dilancarkan ke kelabang pedang hitam. Setidaknya ada ribuan kelabang pedang hitam, dan mereka berubah menjadi ribuan cahaya pedang, terbang di udara dengan kecepatan yang luar biasa.
Jika dia tidak bisa menyingkirkan kelabang terlebih dahulu, dia tidak akan bisa mendapatkan tungku pil. Dalam sekejap, ratusan serangan mendarat di tubuh ratusan kelabang pedang hitam. Orang-orang ini semuanya berada di alam tirk surgawi dan sebagian besar dari mereka berada di alam tirk surgawi tingkat kedua atau lebih tinggi. Serangan mereka sangat mengerikan. Jika mereka berada di alam semesta yang sunyi, mereka dapat meledakkan bintang dalam hitungan menit. Namun, serangan tersebut hanya menghasilkan suara berdenting saat mengenai kelabang. Kelabang terpental, tetapi tidak terluka sama sekali. Hanya beberapa makhluk paling kuat yang mampu meledakkan kelabang. Lebih banyak kelabang pedang hitam baik-baik saja. Susah banget ya. Bagaimana mungkin? Bagaimana tubuh kecil bisa lebih keras dari senjata suci kekaisaran? Banyak orang terkesiap dan sedikit bingung. Momen kebingungan ini merenggut nyawa mereka. Kelabang lainnya tidak menghentikan serangan mereka. Mereka berubah menjadi cahaya pedang dan menembusnya. Kali ini, setidaknya beberapa lusin makhluk lemah terbunuh. Selain itu, puluhan dari mereka mengalami luka serius. Mereka melawan sekuat tenaga, namun tetap saja mereka tidak dapat melukai kelabang pedang hitam itu sedikitpun. Ah, aku akan melawanmu sampai mati. Seorang lelaki kekar berkulit merah menyala mengeluarkan pedang dan menebas sekuat tenaga. Aduh, kali ini ketika pedang itu mengenai kelabang, ia berhasil memotong kelabang itu menjadi dua. Berguna, senjata kota abadi tertinggi berguna melawan kelabang pedang hitam. Pria kekar berkulit merah itu berteriak kegirangan. Yang lainnya juga senang. Cepat, gunakan senjata kota abadi tertinggi untuk membunuh kelabang ini. Seseorang berteriak. Mereka yang memiliki senjata dari kota abadi tertinggi mengeluarkan senjata mereka dan menyerang kelabang pedang hitam. Seperti yang diduga, senjata kota abadi tertinggi sangat tajam dan dapat dengan mudah memotong cangkang kelabang pedang hitam dan membunuhnya. Dengan senjata milik kota abadi tertinggi, makhluk hidup dari berbagai ras akhirnya menang karena kelabang pedang hitam terus-menerus dibunuh. Namun, tidak semua orang memiliki senjata dari kota abadi tertinggi. Faktanya, hanya 1/10 dari ratusan orang yang memiliki senjata dari kota abadi tertinggi. Makhluk hidup lainnya yang tidak memiliki senjata dari kota abadi agung, kecuali mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetap saja dibunuh. Pada akhirnya, ketika sebagian besar kelabang pedang hitam telah terbunuh, sudah ada hampir 100 orang yang terbunuh oleh kelabang tersebut. Orang-orang yang tersisa sekali lagi bergegas dengan gila menuju tungku pil. Semua orang ingin mendapatkan tungku pil, dan pertempuran yang kacau pun terjadi. Pertempuran itu sangat sengit dan banyak orang terbunuh terus-menerus. Pada akhirnya, yang paling kuat di antara mereka semua mendekati tungku pil. Namun pada saat ini, Jabert bergerak. 12 sayap putih bersih membentang dari punggungnya dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci putih bersih. Dengan desiran, dia menyerbu ke arah tungku 8 trigram. Enyah, mati, Herbert berteriak dingin. Cahaya suci mengembun menjadi beberapa pedang malaikat dan menyapu. Beberapa makhluk di depan Kabert terpotong dua oleh pedang malaikat, dan kekuatan penghancur menghancurkan jiwa mereka, membunuh mereka di tempat. Ledakan. Jabert bagaikan bintang jatuh putih saat ia menyerang ke depan, membunuh siapa saja yang mencoba menghalangi jalannya. Banyak orang tersentak dan segera menghindarinya. Dengan beberapa kilatan, Kabert sudah berada di depan tungku pil terbesar. Kalian semua, enyahlah. Kalau tidak, kalian akan mati. Kabert berkata dengan dingin. Jabert, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Seorang lelaki kekar dari suku Sein tempur mengayunkan tombaknya dan menyerang ke arah Jabert. Pada saat yang sama, ahli klan darah lainnya juga bergerak, menyerang Jabert. Beberapa orang ini adalah yang terkuat dalam pertempuran kacau sebelumnya, dan mereka juga beberapa orang yang paling dekat dengan tungku pil. Mereka semua berasal dari 10 ras teratas, dan mereka bukan dari generasi muda. Mereka berada di masa keemasan, dan telah berkultivasi dalam waktu yang lama. Tingkat kultivasi mereka tinggi, dan mereka memiliki seni rahasia yang kuat. Mereka sama sekali tidak takut pada Kabert. Kau mencari kematian, pedang kaisar malaikat. Bunuh, teriak Hubert dingin. Dia mengepalkan tangannya di udara, dan sebilah pedang putih muncul, memancarkan tekanan seorang raja. Asyik, pedang Raja Malaikat menebas secara horizontal, berbenturan dengan serangan dua orang ahli dari suku Sein tempur dan ras darah. Serangan dari suku Sein tempur dan klan darah bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun.
Mereka langsung dipatahkan oleh pedang Raja Malaikat. Dengan kilatan cahaya pedang, tubuh kedua ahli itu langsung terpotong menjadi dua. Kekuatan penghancur meledak di tubuh mereka, menghancurkan mereka berkeping-keping. Jiwa mereka tidak berhasil keluar dan langsung dimusnahkan. Si. Terdengar desahan kaget dari mana-mana saat semua orang menatap Jabert dengan kaget. Kedua ahli tadi adalah Kaisar Dewa tingkat kelima. Selain itu, kecakapan bertarung mereka sangat kuat, dan mereka diperkirakan memiliki setidaknya 3 bintang kecakapan bertarung. Namun, mereka bahkan tidak dapat memblokir satu gerakan pun dari Jabert dan terbunuh dalam sekejap. Apakah ini kekuatan tempur kebanggaan surga dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta? Itu terlalu mengerikan. Meskipun para ahli kebanggaan surga dalam daftar kebanggaan surga alam semesta sangat kuat dan terkenal di alam semesta, hanya sedikit orang yang pernah melihat mereka beraksi. Saat ini, kekuatan bertarung yang ditunjukkan Kabert benar-benar mengejutkan. Dan kekuatan tempur Jabert berada di peringkat paling bawah dalam daftar keajaiban alam semesta. Seberapa kuat orang-orang di depannya? Rasa hormat semua orang terhadap kekuatan tempur kebanggaan surga di daftar alam semesta tumbuh. Jika kau tidak ingin mati, pergilah. Tatapan mata Kabert menyapu kerumunan, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kabert, ada 8 tungku pil di sini. Apakah kamu ingin memiliki semuanya untuk dirimu sendiri? Seseorang berteriak, saya ingin memonopolinya, jadi kenapa? Kabert tertawa dingin. Dia menginginkan ke-8 tungku pil, besar atau kecil. Jabert, jangan terlalu sombong. Kamu boleh ambil yang besar, tapi jangan ambil yang kecil. Benar, jumlah kami di sini sangat banyak. Kami tidak bisa melakukan perjalanan yang sia-sia. Anda bisa naik yang besar dan kami akan naik yang kecil. Kalau tidak, kami tidak akan takut pada Anda. Beberapa orang berteriak, sekelompok sampah, kalian ingin bersaing denganku. Kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Kabert berkata dengan dingin. Kedua belas sayapnya mengepak dengan waspada, dan ia berubah menjadi seberkas cahaya putih saat ia menyerang ke arah kerumunan. Cahaya dari pedangnya begitu terang sehingga banyak orang tidak dapat membuka mata mereka. Kemudian, darah berceceran ke segala arah, dan kepala 3 sosok melayang jauh. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka mati dengan penuh kesedihan. Ketiga tokoh itu adalah mereka yang telah berbicara sebelumnya. Siapapun yang menginginkan tungku pil, datanglah dan beritahu aku. Kabert terus berbicara, tatapan matanya yang dingin menyapu kerumunan. Siapapun yang menatap matanya menggigil dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Jabert terlalu kuat, meskipun mereka lebih unggul dalam jumlah, mereka tidak sebanding dengannya. Mereka akan terbunuh. Mereka sangat tidak mau, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Garbat, kamu sangat keren. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Bab 4298, kau bahkan tidak mengenaliku. Terdengar suara dingin, lalu sebuah sosok melangkah di udara. Itu adalah seorang pemuda berjubah hitam. Dia tinggi dan tegap, dan rambutnya yang panjang menari-nari tertiup angin. Dia penuh dengan aura iblis. Mo Jie, Kabert berkata dengan dingin. Ini Mo Jie, jenius tertinggi dari Raja Iblis, Mo Jie. Di sekitar mereka, beberapa orang juga mengenali Mo Jie. Mo Jie dikenal sebagai salah satu jenius yang paling dekat dengan peringkat pilihan surga di alam semesta. Kekuatannya tak terduga. Ada rumor bahwa dia selalu ingin menantang Jabert. Apakah dia akan menantang Jabert kali ini? Sangat bagus. Pertama, Anda dapat mengganti Jabert. Kedua, Anda juga dapat merebut tungku pil. 2 burung terlampaui. Kerumunan orang di sekitarnya terlibat dalam diskusi yang panas. Mo Jie melangkah di udara, dan tak seorang pun berani menghentikannya. Ia muncul tepat di atas 8 trigram, berdiri di seberang Jabert. Mo Jie, kau ingin menyentuh tungku pil. Aku sudah mengatakan bahwa ini sama saja dengan mencari kematian. Kabert berkata dengan dingin. Bahkan di depan Mo Jie, dia masih bersikap sombong. Hehe, kamu mau membunuhku. Aku khawatir kamu tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Hari ini, aku akan melangkahi mayatmu dan membantuku secara resmi memasuki Dewan Kebanggaan Surga Alam Semesta. Mo Jie berteriak, rambutnya berkibar di udara dan ki iblisnya membumbung tinggi ke angkasa. Pada saat berikutnya, Mo Jie menyerang. Ia menyerang dengan kedua telapak tangannya, dan 2 jejak telapak tangan hitam pekat melesat ke arah Jabert.
Trik kecil. Aku akan membunuhmu, kata Kabert dingin. Dia membentuk pedang Raja Malaikat dan menebaskannya, menghancurkan dua telapak tangan hitam itu. Wah, pada saat yang sama, Mojie melangkah maju dan menyerang Kabert. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh ki iblis hitam, dan duri-duri tulang hitam mencuat dari kulitnya. Dia tampak seperti iblis. Ada sebuah legenda yang menyebutkan bahwa ras iblis memiliki hubungan dengan iblis jahat. Jika ditelusuri kembali ke sumbernya, garis keturunan keduanya memiliki beberapa kesamaan. Ada duri-duri tulang di tangan Mojie. Duri-duri itu sangat tajam dan tampaknya mampu menembus apa saja. Tinju Mojie terus menghantam ke arah Jabert, menimbulkan suara siulan yang mengerikan. Wajah Garbat berubah sedikit lebih serius. Dia mengayunkan pedang Raja Malaikat dan melawan Moji. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya terus beradu. Dalam sekejap, mereka telah bertukar puluhan jurus. Setelah puluhan gerakan, tidak ada pemenang yang jelas. Kultivasi Mojie juga sangat kuat. Dia berada di level yang sama dengan Kabert, Kaisar Dewa level kelima. Kekuatan tempurnya jelas tidak lemah dan sangat mengerikan. Kalau tidak, dia tidak akan disebut sebagai eksistensi yang mendekati salah satu kandidat untuk peran ajaib alam semesta. Mojie, ini semua kekuatanmu. Hanya itu yang kau punya. Kau ingin masuk dalam daftar orang-orang paling sombong di surga dengan kekuatan seperti ini. Sungguh lelucon. Pada saat ini, Kabert berbicara lagi, suaranya penuh ejekan. Diam, garis keturunan Raja Iblis, buka. Mojie meraung. Pada saat ini, matanya berubah menjadi merah darah dan aura kekerasan keluar dari tubuhnya. Sisik hitam pekat muncul di kulitnya. Mojie mengerahkan segenap kemampuannya. Dia menggunakan kartu asnya, yang memungkinkan kekuatan tempurnya mencapai puncaknya. Ledakan. Dia melancarkan pukulan lain, yang memaksa Jabert mundur. Sangat kuat. Kekuatan tempur Mojie sangat kuat. Kehebatan pertempuran ini telah mencapai 5 bintang kehebatan pertempuran. Ini jelas merupakan kecakapan pertempuran bintang 5, dan bahkan di antara kecakapan pertempuran bintang 5, ini dianggap kuat. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan kaget. Pada generasi muda, sangat sedikit yang mampu mencapai kecakapan pertempuran bintang 5. Garbat, mati. Mojie meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang jahat saat dia terus menyerang. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Kalau begitu aku akan mengantarmu. Pada saat ini, Kabert sama sekali tidak panik. Yang ada di dalam dirinya hanyalah niat membunuh yang dingin. Pedang Kaisar Malaikat di tangannya menghilang, dan digantikan oleh aura aneh. Teknik rahasia, penghakiman cahaya suci. Suara dingin keluar dari mulut Jabert. Sebuah salib besar muncul di atas kepalanya. Salib itu bersinar dengan cahaya terang. Salib itu besar dan sepenuhnya terbentuk oleh cahaya suci, menekan Mojie. Ini adalah salah satu sumber seni utama Kabert, dan itu luar biasa kuat. Dengan suara ledakan, salib dan baju besi iblis itu bertabrakan, dan cahaya terang pun muncul. Seluruh area itu tenggelam dalam cahaya suci berwarna putih bersih. Lalu, sesosok tubuh terdorong ke belakang dan jatuh ke tanah. Itu Mojie. Kali ini, Mojie tidak sebanding dengannya. Dia tidak sebanding dengan Kibert. Dia membuat lubang besar di tanah dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Hanya dengan kemampuan bertarung bintang 5 dan kau berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Suara menghina keluar dari mulut Kabert. Dia memerintah dari atas dan menatap Mojie, seolah-olah dia sedang melihat lawan yang kalah. Kamu benar-benar memiliki 6 bintang kekuatan tempur. Mojie meraung tak percaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa masuk dalam daftar orang-orang paling berbakat di alam semesta? Kukatakan padamu, dengan bakatmu, kau tidak akan pernah bisa masuk dalam daftar orang-orang paling berbakat di alam semesta, jadi, biar kuantar kau pergi. Garbat berkata dengan dingin. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci putih bersih saat dia berjalan menuju Garbat. Meskipun 8 tungku pil masih ada di sana, tidak ada seorang pun yang berani merebutnya. Reputasi Kabert terlalu besar, dan tidak ada seorang pun yang mau maju dan menyia-nyiakan hidup mereka. Kabert, kamu. Mojie terkejut. Dia mundur seperti orang gila, mencoba melarikan diri. Sayangnya, dia telah terluka parah oleh Kabert. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kabert menyusul Mojie dalam beberapa saat,
dan serangannya bagaikan badai, membombardir Mo Jie. Pada akhirnya, Mo Jie terbunuh di udara. Sebuah eksistensi yang memiliki harapan untuk masuk ke dalam daftar orang-orang hebat di surga semesta terbunuh begitu saja. Setelah membunuh Mo Jie, Jabert berjalan kembali ke tengah ladang pil. Ia berjalan menuju tungku pil terbesar. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya, dan tidak ada seorang pun yang berani merebutnya. Dengan kuali pil ini, aku yakin aku akan dapat memadatkan cukup banyak pil terpencil dalam waktu singkat. Itu akan membantuku untuk maju ke tingkat berikutnya dan menerobos ke alam kaisar dewa tingkat ke-6. Ada cahaya yang menyala-nyala di mata Kabert. Kultivasinya telah mencapai puncak alam dewa kaisar tingkat ke-5. Namun, untuk naik dari tingkat ke-5 ke alam dewa kaisar tingkat ke-6, ia membutuhkan terlalu banyak pil yang sangat langka. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dikumpulkan dalam beberapa bulan. Ia membutuhkan lebih banyak kuali. Dengan 8 kuali ini, kecepatannya dalam membekukan pil yang sangat besar akan meningkat pesat. Ia yakin tidak akan lama lagi ia akan memiliki cukup pil yang sangat besar untuk mencapai alam kaisar dewa tingkat ke-6. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tungku alkimia selebar 3 meter, mencoba memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dan EBSCP, pada saat ini, rambutnya berdiri tegak saat dia merasakan bahaya mendekat. Pada saat yang sama, suara siulan datang dari atasnya saat sebuah serangan menghantam kepalanya. Hampir tanpa sadar, Jabert mundur dan berteriak, "Siapa di sana? Kau mencari kematian?" Hubert sangat marah. Saat ini, masih ada yang berani menyerangnya. Mereka hanya mencari kematian. Garbat, baru beberapa saat kita tak berjumpa, dan kau bahkan tak mengenaliku lagi. Sebuah suara jelas terdengar, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul di atas kepala Jabert. Penggembala awan. Jaber berteriak tak percaya. Bab 4299, 1 kekuatan surgawi, 2 keterampilan rahasia. Jabert merasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Luming akan muncul di hadapannya atas kemauannya sendiri. Beberapa bulan yang lalu, Luming terluka parah olehnya dan harus melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Sekarang, dia benar-benar berani muncul di depannya. Apakah dia mencari kematian? Mata Jabert sedikit menyipit. Dia mengamati Luming dengan saksama, dan pupil matanya sedikit mengecil. Kaisar Dewa tingkat ketiga. Dia menemukan bahwa kultivasi Luming telah mencapai alam Kaisar Dewa tahap ketiga. Tidak heran dia berani muncul di depannya. Dia sudah berhasil menembusnya. Kau pikir kau bisa melawanku hanya karena kau sudah berhasil. Sungguh lelucon. Kabert mencibir dalam hatinya, matanya menampakkan niat membunuh yang mengejutkan, cahaya suci putih bersih yang tak tertandingi pekatnya. Itulah, penggembala awan. Itu benar-benar Muyun. Itu dia. Bunuh, aku akan menjadi putra surga jika aku membunuhnya. Banyak orang yang memasang ekspresi serakah di wajah mereka saat melotot ke arah Luming. Membunuh. Tiba-tiba, banyak orang bergerak dan bergegas menuju Luming dengan panik. Mereka telah dibutakan oleh gelar putra atau putri surga. Mereka bahkan tidak memikirkan mengapa Luming berani muncul. Mereka hanya tahu bahwa selama mereka membunuh Luming, mereka akan menjadi putra surga. Pada saat yang sama, Kabert juga bergerak. Pedang Raja Malaikat kembali mengembun. Dia menggunakan pedang itu untuk menggerakkan tubuhnya dan menebas Luming. Jabert lebih dekat dengan Luming sejak awal. Selain itu, dia jauh lebih cepat daripada yang lain. Dalam sekejap, cahaya pedang itu sudah dekat dengan Luming. Pada saat ini, Luming juga melancarkan gerakannya. Cahaya warna-warni itu bagaikan api yang menyala-nyala saat dia melancarkan pukulan. Energi tinju yang kuat, penuh dengan segala macam teknik rahasia kuno, melesat ke arah Jabert dan bertabrakan dengan pedang malaikatnya. Kedua serangan itu bertabrakan, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga dan ribuan ledakan energi. Ledakan. Sebuah ledakan yang menggemparkan bumi terdengar saat pedang Kaisar Malaikat itu meledak, dan Jabert terlempar mundur. Tubuh Luming tidak bergerak sedikit pun. Apa? Orang-orang yang menyerang Luming membelalakkan mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang tiba-tiba. Luming benar-benar memaksa Jabert mundur dengan satu pukulan. Mereka semua jelas melihat betapa kuatnya Kabert. Luming berhasil memaksa Jabert mundur dengan satu pukulan. Bukankah itu berarti kekuatan tempur Luming lebih kuat dari Jabert?
Rasanya seperti baskom berisi air dingin dituangkan ke atas mereka, menyebabkan banyak di antara mereka menggigil dan hawa dingin menyergap dari lubuk hati mereka. Apakah kekuatan tempur semacam ini adalah sesuatu yang dapat mereka lawan? Bukankah menyerang ke depan sama saja dengan mengundang kematian? Seketika api keserakahan di hati mereka padam total, yang tersisa hanya rasa takut. Berhenti, berhenti di situ. Mundur, mundur, mundur. Semua orang meraung dalam hati dan mati-matian menggunakan kekuatan surgawi mereka untuk memperlambat tubuh mereka. Kemudian, mereka berhenti dan mundur dengan panik. Awalnya ada sekitar 200 orang yang menyerang Lu Ming. Pada saat ini, 200 orang ini mundur dengan panik serempak. Lu Ming tidak peduli dengan orang-orang ini. Pandangannya tertuju pada Jabert. Kabert, gunakan semua kekuatanmu. Perjanjian 1000 tahun kita akan diselesaikan hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Mu Yun, jangan pernah berpikir untuk mengalahkanku. Hari ini adalah hari kematianmu. Kabert menjerit panjang, rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat cahaya suci melesat ke langit. Teknik rahasia, penghakiman cahaya suci. Salib suci. Gabriel meraung, dan sebuah salib yang terbuat dari cahaya suci muncul di atas kepalanya. Ini adalah salah satu teknik Secret Origins milik Kabert. Ia telah menggunakan teknik ini untuk mengalahkan dan kemudian membunuh Moji. Ledakan. Salib itu seputih salju dan memancarkan cahaya suci. Salib itu memiliki kekuatan menghakimi dan dapat menghakimi semua makhluk hidup. Dikatakan bahwa semua makhluk hidup akan berubah menjadi abu pada saat penghakiman. Setelah menggunakan cahaya penghakiman, kekuatan tempur Jabert hanya mencapai 6 bintang. Gaya yang melampaui angkasa. Lu Ming bergumam dan menggunakan jurus penghancur langit. Ia berubah menjadi sinar cahaya tombak dan menyerang Kabert, bertabrakan dengan salib suci. Terdengar ledakan lagi yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Kemudian, sesosok tubuh terpaksa mundur. Kali ini, dia tidak hanya terpaksa mundur, tetapi juga terluka dan darah menyembur dari mulutnya. Itu masih Kabert. Bahkan jika dia menggunakan penghakiman cahaya suci, itu tidak berguna. Dia ditekan oleh gerakan Lu Ming yang menghancurkan langit. Apa? Adegan ini membuat penonton di sekitarnya semakin terkejut. Sebelumnya, Jabert telah menggunakan penilaian cahaya suci dan berhasil mengalahkan serta membunuh Mo Jie. Namun, saat ini, dia bukanlah tandingan Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming sungguh mengerikan. Kabert, apakah ini level kekuatan tempurmu yang tertinggi? Kalau begitu aku akan mengirimmu pergi. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melangkah maju, dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju Jabert, berniat membunuhnya dalam satu gerakan. Kau ingin membunuhku? Tidak mungkin. Hukuman cahaya suci. Garbat meraung, matanya merah. Seketika itu juga, bulu-bulu di kedua belas sayapnya berubah menjadi merah darah. Pedang panjang berwarna merah darah muncul di atas kepala Kabert, membentuk kontras tajam dengan salib putih bersih. Teknik rahasia asal lainnya. Jabert ini sebenarnya telah menguasai 2 teknik rahasia asal. 1 kekuatan surgawi dan 2 teknik rahasia asal. Ini langka. Tidak heran dia seorang jenius dalam daftar jenius alam semesta. Bahkan Lu Ming pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Jelaslah bahwa Kabert tidak dapat mengendalikan 2 seni rahasia asal karena ia telah mengembangkan 2 jenis kekuatan suci. Dia hanya mengembangkan 1 jenis kekuatan Sen. Sangat jarang bagi 1 kekuatan suci untuk mengolah 2 keterampilan rahasia asal. Itu juga akan sangat kuat, jauh lebih kuat daripada 2 keterampilan rahasia asal yang dapat dikembangkan dengan mengendalikan 2 jenis kekuatan suci. Di sekeliling mereka, yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan mata karena tidak percaya. Kabert masih punya kartu truf. Membunuh. Garbert meraung. Salib cahaya suci dan pedang panjang penghakiman terlempar ke arah Lu Ming pada saat yang bersamaan. Ayo, Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan yang lebih kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Formula pertempuran itu melipat gandakan kekuatan tempurnya sebanyak 7 kali. Sebelumnya, dia hanya menggunakan formula pertempuran untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya sebanyak 6 kali. Pada saat ini, itulah puncak kekuatan tempur Lu Ming. Dia sekali lagi menggunakan jurus pemecah langit, berubah menjadi tombak dan menyerang Jabert. Dunia tenggelam dalam cahaya warna-warni yang cemerlang. Semua orang hanya bisa melihat tombak, salib suci, dan pedang berwarna merah darah yang terus-menerus bertabrakan dan saling membunuh.
Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Lu Ming harus mengakui bahwa kekuatan tempur Jabber telah melampaui harapannya. Kekuatannya lebih kuat dari yang dibayangkannya. Meskipun belum mencapai 7 bintang kekuatan tempurnya telah mencapai puncak 6 bintang kekuatan tempur. Jika Lu Ming tidak memahami beberapa keterampilan rahasia biasa selama kurun waktu ini dan meningkatkan kualitas area terlarang, dia mungkin tidak akan sebanding dengan Jabber. Dengan cara ini, keduanya berimbang, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar ratusan gerakan. Namun, setelah 100 gerakan, Lu Ming mulai secara bertahap menguasai keadaan. Itu karena ia semakin akrab dengan gaya menerobos langit yang telah diciptakannya. Bab 4300, melarikan diri dengan sayap patah. Bagaimanapun, jurus penghancur langit Lu Ming baru saja diciptakan. Ia tidak begitu mengenalnya dan jurus itu tidak sempurna. Kekuatannya belum mencapai tingkat transenden. Sekarang setelah ia berada di tengah-tengah pertarungan sengit dengan Kabert, jurus penghancur langit itu menjadi semakin sempurna. Lu Ming juga menjadi semakin ahli dalam menggunakannya. Kekuatannya juga menjadi semakin kuat. Secara alami, ia menekan Kabert dan menang. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini mungkin? Gilbert melolong dalam hati, matanya merah. Ia merasa sulit untuk percaya dan sulit untuk menerimanya. Dia selalu menganggap dirinya sebagai seorang jenius. Meskipun dia berada di peringkat paling bawah dalam daftar orang-orang sombong di surga, dia telah bertahan dan tidak melakukan apapun untuk waktu yang lama. Belum lama ini, dia telah memahami keterampilan rahasia kedua, yang membuatnya lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Dia berencana untuk memukau dunia dengan satu prestasi gemilang di kota abadi tertinggi kali ini dan memasuki peringkat lebih tinggi di papan kebanggaan surga alam semesta. Namun, ia justru ditekan oleh Lu Ming meski berada 2 level lebih tinggi. Ini merupakan pukulan telak bagi kepercayaan dirinya. Dia 2 tingkat lebih tinggi dalam kultivasi dan masih ditekan oleh Lu Ming. Jika mereka berada di level yang sama, bukankah Lu Ming akan membunuh mereka dalam satu gerakan? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi lawan Lu Ming? Ketika dia memikirkan hal ini, dia menjadi sangat marah. Ketika sedang marah, dia tidak akan tenang, dan bila dia tidak tenang, dia akan memperlihatkan kekurangannya. Pengalaman tempur Lu Ming begitu kaya, sehingga ia mampu memahami dengan akurat setiap kelemahan terkecilnya. Ada cacatnya, bunuh. Lu Ming berteriak pelan. Tubuhnya berubah menjadi ribuan dan meledak seperti seberkas cahaya, menusuk ke arah Jabber. Aduh, kali ini, Jabber tidak mampu menangkisnya. Ia berteriak dan terlempar ke belakang. Cahaya tombak itu telah meninggalkan lubang di dadanya. Kekuatan penghancur dalam pancaran tombak menyerang tubuhnya, mencoba menghancurkan tubuh dan bahkan jiwanya. Menekan. Garbert meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya suci, menghalangi dampak energi penghancur dan mengeluarkannya. Namun, akibatnya luka-lukanya menjadi lebih serius. Dia memuntahkan banyak darah dan wajahnya menjadi pucat. Matanya akhirnya menampakkan ekspresi ketakutan saat dia dengan panik mundur. Kabert, ayo kita akhiri ini. Suara dingin Lu Ming terdengar. Dia mengeluarkan jurus Aurora yang hebat. Dalam sekejap, dia mengejar Kabert dengan kecepatan tinggi. Kemudian, dia mengeluarkan jurus penghancur langit lagi. Tubuhnya berubah menjadi tombak panjang dan menembus udara. Jurus penghancur langit diciptakan berdasarkan jurus rahasia yang pernah dikuasai Lu Ming di masa lalu. Oleh karena itu, ada beberapa bayangan jurus rahasia di dalamnya, seperti jurus Aurora yang hebat. Ketika Lu Ming menggunakan jurus penghancur langit, jurus itu akan seperti jurus Aurora yang hebat. Jurus itu akan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Ah! Kabert meraung. Dia tentu saja tidak mau dibunuh begitu saja. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan sekali lagi memadatkan 2 keterampilan rahasia asal, Holy Light Judgment, dan Holy Light Judgment, dan meledakkannya ke arah Lu Ming, mencoba menghalangi serangan Lu Ming. Sayangnya, Jabber sudah terluka dan kekuatan tempurnya tidak sebaik sebelumnya. Dia tidak bisa menahan serangan Lu Ming. Kedua serangan itu bertabrakan, dan salib serta pedang panjang berwarna merah darah itu bergetar hebat. Retakan-retakan halus muncul di sana, lalu meledak. Aduh! Hubert memuntahkan darah saat ia mundur seperti orang gila. Luka-lukanya semakin parah. Namun, serangan Lu Ming tidak berhenti.
Kilauan tombak itu kembali muncul dan sekali lagi diarahkan ke Jabert. Kali ini, Jabert tidak dapat menghalanginya. Dia tahu seberapa besar kekuatannya yang tersisa. Jika dia mencoba melawan, dia pasti akan terbunuh. Mu Yun, ingatlah ini. Aku pasti akan membalas dendam atas ini. Hancurkan. Chanbert meraung, matanya tajam. Kemudian, 6 dari 12 sayap di punggungnya patah. 6 sayap patah itu memancarkan cahaya suci yang cemerlang, bagaikan api putih bersih yang menyala. Darah mengalir keluar dari ke-6 sayap patah, tetapi dia tidak peduli lagi. Six Broken Wings menyelimutinya, lalu tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke kejauhan. Kecepatannya begitu cepat hingga mengejutkan. Serangan Luming meleset. Hah! Luming mengerutkan kening. Tanpa ragu, ia menggunakan teleportasi yang lebih besar dan mengejar Jabert. Namun, Luming menyadari bahwa teleportasinya yang lebih besar tidak secepat milik Jabert. Dalam sekejap mata, sosok Jabert menghilang dari pandangan dan indera Luming. Luming berhenti dan tidak melanjutkan mengejar. Ia tahu bahwa sekalipun ia mengejar, ia tidak akan dapat mengejarnya. Jabert sangat tegas. Dia bahkan mematahkan 6 sayap malaikatnya untuk membantunya melarikan diri. Semua orang tahu bahwa sayap ras malaikat adalah inti kekuatan mereka. Semakin banyak sayap yang dimiliki malaikat, semakin kuat bakat mereka. Begitu sayap mereka patah, itu akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Paling tidak, kultivasinya akan menurun dan bakatnya akan menurun. Paling buruk, dia akan kehilangan nyawanya. Demi menyelamatkan nyawanya sendiri, Jabert tak punya pilihan selain mematahkan 6 sayapnya dan melarikan diri. Ia juga pria yang kejam. Luming sama sekali tidak ragu-ragu. Begitu dia berhenti, dia terus menggunakan teleportasi yang lebih besar dan kembali ke tempat asalnya. Tungku Pil belum dibawa pergi. Dia berteleportasi beberapa kali untuk mengejar Jabert, lalu berteleportasi kembali. Singkatnya, dia bahkan tidak bisa bernapas. Yang lain bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan masih dalam keadaan syok. Luming berhasil mematahkan sayap Jabert dan membuatnya kabur. Ini jelas merupakan berita besar. Hati setiap orang bergejolak dan sulit untuk tenang. Asyik, sosok Luming muncul kembali di langit di atas diagram 8 trigram. Ia kemudian turun dan berjalan menuju tungku alkimia. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya, dan tidak ada seorang pun yang berani merebutnya. Luming melambaikan tangannya dan gelombang energi dilepaskan. 8 tungku alkimia terbang ke arah Luming satu persatu dan disimpan di dalam cincin penyimpanannya. Ayo pergi. Pada saat ini, orang-orang di sekitar mereka akhirnya sadar kembali dan ingin melarikan diri. Apakah aku membiarkanmu pergi? Suara dingin Luming terdengar. Dia bergerak dan menghilang dari tempat asalnya. Saat berikutnya, dia muncul di atas kepala semua orang. Wajah semua orang memucat. Mu Yun, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Seseorang berkata, dengan sedikit ketakutan di matanya. Sebelumnya, mereka ingin menyerang Luming. Sekarang, mereka takut Luming akan membalas dendam dan membuat mereka tetap tinggal. Mengingat kekuatan tempur Luming, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan sebanding dengannya dan akan terbunuh. Kamu ingin membunuhku sebelumnya, dan sekarang kamu ingin pergi. Bagaimana mungkin ada hal yang baik tanpa membayar harganya? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Luming mencibir. Berapa harga yang kau minta kami bayar? Jika kau ingin membunuh kami, aku lebih baik bertarung sampai mati. Seseorang berteriak, seolah-olah dia tidak takut mati. Aku tidak menginginkan nyawa kalian. Serahkan semua pil purba atau tungku pil kalian. Jika kau tidak menyerahkannya, aku benar-benar akan mengambil nyawa kalian. Kata Luming. Apa, Mu Yun? Kamu benar-benar tak pernah puas. Seseorang meraung. Luming baru saja memperoleh 8 tungku alkimia, tetapi sekarang dia menginginkan tungku alkimia tersebut. Dia lebih rakus daripada Jabert. Bab 4301, akan merampok tungku pil. Oh, kelihatannya kau pasti punya tungku pil atau pil terpencil. Tatapan Luming beralih ke pria kuat yang memberikan reaksi paling hebat. Ini karena Luming baru saja mengatakan bahwa dia ingin orang-orang ini menyerahkan tungku pil dan pil kekacauan. Orang ini meraung seolah-olah ekornya telah diinjak. Jelas ada sesuatu yang terjadi. Memang, setelah pertanyaan Luming, wajah pria itu menjadi pucat dan dia tampak sangat kesal. Tidak, aku tidak melakukannya. Kau salah paham.
Pria itu segera menjelaskan. Entah kamu memilikinya atau tidak, mengapa kamu tidak keluarkan saja cincin penyimpananmu dan biarkan aku memeriksanya? Lu Ming berkata sambil berjalan ke arah pria itu. Melihat Lu Ming mendekat, pria itu menggertakkan giginya dan berubah menjadi cahaya pelangi, terbang ke kejauhan untuk mencoba melarikan diri. Namun, dia bukan orang yang mudah menyerah. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, itu tidak akan berguna di hadapan Lu Ming. Asyik, sosok Lu Ming melesat dan mengejar orang itu. Dia melayangkan pukulan dan kekuatan tinju yang besar menghantamnya. Meskipun orang itu ingin melawan, itu sia-sia. Di bawah kekuatan tinju itu, dia berubah menjadi abu dan sebuah cincin penyimpanan ditangkap oleh Lu Ming. Lu Ming tidak berdiri dengan sopan dan mulai memeriksa. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi gembira. Memang ada tungku alkimia di dalam cincin penyimpanan pria itu. Diameternya sekitar 1 meter. Lu Ming menyimpannya tanpa keraguan. Sekarang giliranmu. Tatapan Lu Ming beralih ke yang lain. Mu Yun, aku tidak punya tungku pil, dan juga tidak punya pil terpencil. Saya tidak punya. Banyak orang berteriak. Aku akan memeriksa apakah kamu memilikinya atau tidak. Serahkan cincin penyimpananmu dan biarkan aku memeriksanya. Lu Ming berkata dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelumnya, orang-orang ini ingin membunuhnya. Sekarang dia tidak membunuh mereka, dia sudah bersikap lunak. Jadi bagaimana jika dia minum beberapa tungku pil dan pil primal? Karena kekuatan iblis yang dimiliki Lu Ming, orang-orang ini tidak berani untuk tidak patuh dan hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Lu Ming memeriksanya satu per satu. Dia hanya melirik tungku pil dan pil yang sunyi sepi itu. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk menyelesaikan pemeriksaan semuanya. Pada akhirnya, Lu Ming agak kecewa. Mereka hanya menemukan 2 kuali alkimia secara total. Termasuk yang telah lolos, totalnya ada 3. Sedangkan untuk pil terpencil, dia hanya berhasil menemukan 3.000 buah. Sebenarnya, wajar saja jika berpikir seperti itu. Kekuatan tempur orang-orang ini tidak tinggi, jadi sangat sulit untuk merebut tungku alkimia. Kecuali mereka cukup beruntung untuk menghadapi situasi di mana tidak ada yang memperebutkannya, sangat sulit untuk mendapatkan tungku alkimia. Lu Ming melakukan perhitungan cepat. Dia memiliki total 18 tungku alkimia di tubuhnya. Ke-17 yang lebih kecil berdiameter sekitar 1 meter. Yang lebih besar berdiameter sekitar 3 meter. Ini sudah merupakan panen yang cukup bagus. Mu Yun, aku punya berita untuk kau sampaikan. Pada saat ini, seorang pemuda terbang di depan Lu Ming dan berkata kepadanya. Berita apa? Lu Ming bertanya. Dia agak penasaran. Yang lain sudah pergi tetapi orang ini tidak. Dia bahkan ingin memberitahunya berita itu. Dilihat dari aura sumber kehidupannya, orang ini seharusnya merupakan anggota ras iblis. Jika Anda menginginkan tungku pil, saya tahu tempat yang punya banyak tungku pil. Kata iblis muda itu. Tempat yang ada tungku pilnya. Hehe, menurutmu aku bodoh? Kalau ada, apa kau akan memberitahuku jika kau tidak pergi? Lu Ming mencibir, dengan tatapan membunuh di matanya. Wajah pemuda iblis itu sedikit memucat, dan dia buru-buru berkata, tungku pil yang kumaksud adalah milik Jabert. Tungku-tungku itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kuat. Aku tidak bisa mengambilnya. Milik Jabert, Lu Ming bergumam. Benar sekali. Jabert punya banyak tungku pil, tetapi dia tidak membawanya karena tungku-tungku itu tidak akan membentuk tungku pil. Jabert memberikan tungku pilnya kepada beberapa bawahan malaikatnya untuk dijaga. Mereka berada di tempat dengan ki purba yang padat, dan mereka terus-menerus membentuk pil purba. Dengan cara ini, tungku pil tidak akan kosong dan dapat digunakan secara efektif. Tungku ini akan terus memproduksi pil primal. Pil primal ini akan diberikan kepada orang-orang yang menjaga tungku pil, sementara sebagian besarnya akan masuk ke kantong Kabat. Kata iblis muda itu. Oh, kata Lu Ming lembut. Sebenarnya, dia sudah mempercayainya di dalam hatinya. Sebelumnya, Jabert telah membunuh putra iblis yang sombong, Mo Jie. Pria ini adalah iblis, jadi wajar saja jika dia memberitahu Jabert di mana tungku pil itu disembunyikan. Mereka saling dendam. Selain itu, ada alasan mengapa Jabert tidak membawa tungku pil bersamanya. Jika dia membawanya, dia tidak akan bisa memurnikan pil yang sunyi itu. Lu Ming sendirian. Dia tidak punya pilihan selain membawa tungku alkimia bersamanya setiap saat. Katakan padaku, di mana kau taruh tungku pil Gabat?
Kata Lu Ming. Itu di sini. Pemuda iblis itu memberitahu Lu Ming alamatnya secara rinci dan pergi. Setelah pemuda iblis itu pergi, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan ini milik Jabert. Lu Ming memeriksanya dengan cermat. Ada cincin penyimpanan lain di dalam cincin penyimpanan itu. Salah satunya bahkan milik Mo Jie. Namun, yang membuat Lu Ming kecewa, tidak ada satupun tungku alkimia di dalamnya. Sebaliknya, Lu Ming menemukan 10.000 pil purba. Pil purba ini berasal dari Jabert dan Moji. Lu Ming menduga bahwa mereka berdua tetap tinggal di sana karena pil-pil purba ini tidak cukup untuk membantu mereka menerobos ke alam baru. Mereka ingin menunggu hingga mereka mengumpulkan lebih banyak pil sehingga mereka dapat memurnikannya bersama-sama dan menerobos ke alam baru. Sekarang, Lu Ming telah mendapatkan semua manfaatnya. Cincin penyimpanan milik Moji itu bahkan tidak memiliki tungku pil. Mungkinkah dia juga meminta orang-orang dari ras iblis untuk mengawasinya saat dia memurnikan pil yang sunyi itu? Sayang sekali kita tidak membiarkan pemuda iblis itu menjelaskannya dengan jelas tadi. Lu Ming bergumam. Kemudian, sosoknya melintas dan dia menghilang dari tempat itu, menuju ke arah yang ditunjukkan oleh pemuda iblis itu. 1 jam kemudian, di langit di atas pegunungan, sebuah sosok melintas dan muncullah sosok itu. Sosok itu adalah Lu Ming. Daerah ini memiliki suasana sunyi yang pekat. Tempat ini sempurna untuk memurnikan pil sunyi. Sepertinya orang-orang Jabert ada di sini. Sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ming. Ia menatap lembah di depannya. Di area ini, ki kehancuran adalah yang paling padat di lembah itu, dan anak buah Jabert mungkin sedang memurnikan pil kehancuran di sana. Kecepatan tungku pil membekukan pil purba terkait dengan mutu tungku pil itu sendiri, tetapi juga terkait dengan lingkungan eksternal. Semakin pekat udara kehancuran di dunia luar, semakin cepat tungku pil mampu membentuk pil kehancuran. Sebelumnya, ketika Lu Ming memadatkan pil desolate, tungku pil dapat menghasilkan setumpuk pil desolate dalam waktu setengah hari. Ada 12 pil desolate dalam satu setumpuk. Kalau dia meramu pil itu di tempat yang kinya lebih pekat, mungkin saja jumlah pil kehancuran dalam satu kuali bisa melebihi 12. Seketika, Lu Ming menarik auranya dan mendarat di tanah. Dia menuju ke lembah tanpa suara. Dia tidak tahu seberapa kuat orang-orang di bawah Jabert. Jika ada orang yang lebih kuat, bahkan lebih kuat dari Jabert, dia harus menghilangkan gagasan ini. Karena mereka adalah bawahan Kabert, kemungkinan besar tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat melampaui Kabert. Hanya saja mereka yang berada di masa jayanya yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, memiliki dasar kultivasi yang mendalam, dan telah memahami segala macam seni rahasia selama bertahun-tahun, bahkan mungkin dapat melampaui Kabert dalam hal kecakapan bertarung. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di puncak lembah dengan tenang. Ia menggunakan teknik penyembunyian yang hebat dan bersembunyi di kegelapan untuk mengamati.